Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Raisa Zahra, Alvin Sukma Prawira, Fikri Hairul Fahri, dan Mesa Nugraha. Di sini kami akan membahas mengenai Parallel and Distributed System pada chapter 4.4 sampai 4.6 pada mata kuliah Komputasi Awan. Baik, untuk bahasan selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai 3 bahasan utama, yaitu ada GPU atau Graphics Processing Units, kemudian Speed Up, AMDAU Law, and Scale Speed Up, dan kemudian yang terakhir adalah Multi-Core Processor Speed Up. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai Graphics Processing Unit atau GPU. Di mana untuk GPU itu merupakan perangkat keras khusus untuk memproses grafik komputer. Di mana untuk GPU ini tuh awalnya dikembangkan untuk mendukung grafik real time dengan vektor 2, 3, atau 4 dimensi. Nah, saat ini GPU yang dikembangkan oleh vendor-vendor besar seperti Intel, Nvidia, atau AMD itu digunakan di berbagai perangkat seperti sistem tertanam, ponsel, PC, workstation, atau bahkan game konsol. Nah, cara kerja di GPU itu berbeda dari CPU, di mana untuk CPU dia itu bertindak sebagai tuan rumah atau host yang terhubung dengan GPU sebagai perangkat atau device. Nah, struktur dari GPU itu dirancang sangat paralel dan sangat cocok gitu ya untuk memproses banyak data sekaligus. Kemudian, adapun proses pengolahan data pada GPU itu pada umumnya pengolahan datanya terdiri dari 4 proses utama. Ya, di antaranya itu di mana CPU menyalin data input dari memori utama atau dari RAM ke memori GPU. Kemudian CPU itu memberikan instruksi ke GPU untuk mulai memproses data. Nah, kemudian CPU menggunakan banyak inti prosesor untuk menjalankan kode secara paralel untuk memproses data tersebut. Nah, setelah selesai, GPU akan menyalin hasil dari pemrosesan tadi ke memori utama atau ke RAM. Nah, model utama pemrograman GPU itu modelnya menggunakan SIMT atau Single Instruction Multiple Threads, di mana satu instruksi dijalankan oleh banyak thread secara paralel. Nah, untuk bahasa pemrogramannya, untuk menulis kode yang dijalankan di GPU itu menggunakan CUDA atau menggunakan CUDA yang disediakan oleh NVIDIA. Di mana untuk setiap thread di GPU itu biasanya menangani satu elemen data, sehingga ribuan thread bisa bekerja bersamaan, membuat pemrosesan data jauh lebih cepat dibandingkan dengan CPU. Selanjutnya, adapun struktur dari GPU, di sini ada thread, block, dan grid. Di mana untuk grid itu menggambarkan atau menyimpan itu seluruh pekerjaan. Di mana sebagai contoh di sini ada 8192 elemen atau data yang akan atau yang bisa dieksekusi di grid ini. Di dalam grid itu dia terbagi menjadi beberapa thread block. Nah, di sini tuh thread block merupakan unit kerja yang lebih kecil. Nah, si thread block ini terbagi sebagai contoh di sini ada 16 thread block dari thread block 0 hingga thread block 15. Kemudian dari masing-masing thread block itu terdapat thread SIMD di mana itu merupakan unit terkecil atau unit eksekusi terkecil. Nah, di sini setiap thread block itu terdapat 16 SIMD thread. Kemudian pada setiap masing-masing thread itu menangani sebagai contoh di sini 32 elemen operasi data. Nah, kesimpulannya gitu ya dari organisasi ini dapat dilihat gitu ya. Jadi GPU itu sangat efisien karena dapat memproses ribuan operasi sekaligus dengan membagi pekerjaan ke tiap-tiap atau ke dalam unit-unit terkecil yang dijalankan secara paralel. Sehingga thread melakukan operasi yang sama atau perkalian tetapi pada data yang berbeda gitu seperti pada contoh. Nah, kemudian ada mekanisme penjadwalan eksekusi data gitu ya pada GPU. Gambar ini merupakan ilustrasi bagaimana data yang telah diorganisir dalam gambar pada slide 6 yang ini itu kemudian dijadwalkan untuk dieksekusi pada hardware GPU. Di sini ada thread block scheduler di mana dia itu akan mengambil blok-blok yang ada pada grid yang ini di sini ada 16 thread block.
dari 0 sampai 15 dan mengalokasikannya ke dalam prosesor SIMD yang tersedia. Yang ini, yang multi-reader SIMD prosesor. Nah, kemudian di dalam SIMD prosesor ini terdapat thread scheduler, di mana thread scheduler itu merupakan komponen pengatur di setiap prosesor SIMD yang bertugas mengalokasikan thread-thread individual ke hardware fisik yang disebut dengan jalur SIMD. Jalur SIMD itu yang mana? Jalur SIMD itu yang L1 hingga L16 ini. Jadi setiap prosesor itu memiliki jalur-jalurnya hingga di sini sebagai contoh ada 16. Kemudian adapun gitu ya, tugas-tugas dari thread scheduler ini tuh diantaranya dia itu dapat memutuskan gitu ya, thread mana yang akan dijalankan, kemudian di jalur mana si thread tersebut akan dijalankan, dan yang terakhir kapan thread tersebut akan dijalankan. Nah, mungkin sekian pembahasan saya mengenai GPU. Selanjutnya akan dibahas mengenai speed up, Amdahl laws, and scaled speed up oleh Adinda. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep speed up, Amdahl's law, dan juga scaled speed up. Apa sih speed up itu? Speed up adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa banyak waktu eksekusi suatu tugas dapat dipersingkat. Jadi dia membandingkan ketika menggunakan satu prosesor dibandingkan dengan ketika menggunakan beberapa prosesor. Jadi intinya si speed up ini adalah mengukur seberapa cepat sih ketika tugas itu diselesaikan menggunakan beberapa prosesor. Ini adalah rumusnya, yaitu Sn sama dengan T1 per Tn. Sn adalah nilai speed up-nya, T1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan satu prosesor saja, sedangkan Tn adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan banyaknya N prosesor. Nah, selanjutnya ada konsep Amdahl's Law. Amdahl's Law adalah prinsip yang digunakan untuk memprediksi peningkatan kinerja dari sistem paralel ketika ada tugas yang bisa dieksekusi secara paralel dan ada bagian yang harus dieksekusi secara serial. Jadi sebenarnya tidak semua tugas itu bisa dilakukan secara paralel. Ada yang ternyata dia tuh harus dieksekusi secara serial. Nah, ketika ada yang harus dieksekusi secara serial, maka kan hal ini jadi membatasi pengerjaan yang secara paralel. Nah, si Omnibus Law ini mau mengukur nih eh, peningkatan kinerjanya gitu yang terbatas itu tuh seberapa lebih cepat gitu. Nah, rumusnya adalah Sn sama dengan 1/1 min P plus P per N. Sn ini adalah ukuran speed up-nya yang dilakukan dengan menggunakan sebanyak N prosesor, lalu P itu adalah proporsi dari tugas yang dapat dijalankan secara paralel, dan N adalah jumlah prosesor yang digunakan. Oke, selanjutnya ada konsep scaled speed up. Apa sih scaled speed up itu? Konsep ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem yang lebih besar saat ukuran masalahnya juga diperbesar. Hal ini mengukur peningkatan performa dengan mempertimbangkan ukuran masalah yang meningkat bersamaan dengan jumlah prosesor yang digunakan. Jadi kalau misalnya speed up, konsep yang tadi kita bahas itu adalah gimana sih kalau misalnya prosesornya ditambah. Nah, kalau scale speed up selain prosesornya yang ditambah, tapi juga masalahnya juga bertambah gitu, diperbesar. Ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N min alpha dikali N min 1. Sn itu adalah scale speed up-nya, nilai scale speed up yang diharapkan ketika ukuran pekerjaannya diperbesar sesuai dengan jumlah prosesor yang tersedia. Lalu N itu adalah jumlah prosesor yang digunakan dalam sistem, dan alpha itu adalah proporsi dari waktu eksekusi yang tidak dapat diparalelkan. Tujuan dari scale speed up ini adalah untuk mengukur gitu, apakah sistem tetap akan efisien ketika masalahnya diperbesar dan apakah penambahan prosesor ini benar-benar digunakan ketika masalahnya juga diperbesar. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai multicore processor speed up. Prosesor multicore speed up merupakan suatu cara untuk meningkatkan pengolahan data dengan memanfaatkan multicore. Multicore sendiri yaitu penggunaan core yang banyak pada prosesor untuk mengerjakan suatu task. Nah, pada eranya, multicore ini diciptakan dengan mengatasi permasalahan yang ada pada chipset.
seperti keterbatasan peningkatan frekuensi clock, seperti meningkatkan boost clocknya atau speed clocknya. Selanjutnya, sulitnya pengelolaan panas atau heat yang diakibatkan oleh peningkatan frekuensi clock. Jadi semakin tinggi frekuensi clocknya, maka semakin besar pula daya yang diambil. Karena daya yang diambil semakin banyak, maka prosesornya semakin panas. Selanjutnya, prosesor dengan multicore ini memberikan beberapa keuntungan seperti komputasi yang jauh lebih tinggi karena menggunakan banyak core. Selanjutnya, melakukan processing data yang lebih banyak pada setiap detiknya. Selanjutnya, desain prosesor multicore. Ini dibagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama, ada simetrik. Simetrik ini kekuatan atau core-nya ini sama kuatnya gitu. Misal, dalam satu prosesor ini ada 16 core yang kekuatannya ini masing-masing 1 BCE. BCE itu adalah Basic Computing Element atau satuan untuk mengukur kekuatan atau kekuatan dari core tersebut. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan di penjelasan yang lain. Untuk contohnya itu tadi ada 16 core 1 BCE atau core-nya lebih dikit yaitu 16 core tapi kekuatannya ini dikali 2-kan yaitu 2 BCE. Selanjutnya ada asimetrik. Asimetrik ini adalah campuran core yang kuat dan core yang lemah. Contohnya, satu core dalam satu prosesor ini ada satu core tapi kekuatannya ini 4 BCE. Lalu untuk 12 core-nya itu sendiri yang lain, 12 core yang lain itu kekuatannya itu cuma 1 BCE. Nah, kenapa ada core yang kuat dan core yang lemah? Biasanya untuk core yang lemah ini dipergunakan untuk aplikasi yang sekuensial. Seperti contoh untuk aplikasi seperti game. Nah, kenapa game itu sekuensial? Karena dalam game seperti contoh untuk game seperti FPS harus menghitung setiap proses pergerakannya. Misal dalam step pertama karakter melakukan pergerakan. Lalu untuk step keduanya karakter melakukan tembakan ke arah target atau musuh. Nah, selanjutnya tembakan tadi mengenai musuhnya. Nah, pada step pertama tuh ada proses penghitungan pergerakan. Kalau pergerakannya karakter seperti ini, maka arah tembakannya seperti apa. Lalu arah tembakan pun diperhitungkan, seperti jarak pun diperhitungkan. Dan juga untuk step berikutnya, apakah tembakannya itu mengenai badan atau kepala, maka damage perhitungannya pun akan berbeda. Nah, karena dalam satu step tersebut hasil pengukurannya atau perhitungannya itu digunakan untuk step berikutnya, maka itu termasuk ke contoh sekuensial, aplikasi sekuensial. Nah, untuk yang paralel itu seperti apa? Paralel itu contohnya seperti aplikasi browser. Untuk di tab pertama misal membuka YouTube lalu melakukan streaming video. Nah, untuk kita melakukan new tab, tab berikutnya itu ada web lain gitu. Nah, itu salah satunya penerapan dari paralel. Nah, keuntungannya itu apa? Keuntungannya itu prosesor kita ini bisa menyesuaikan gitu. Kapan harus paralel, kapan harus sekuensial. Nah, selanjutnya ini ada yang dynamic. Dynamic ini core-nya ini dapat dikonfigurasikan ulang sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi tersebut. Nah, contohnya contohnya tadi ketika browsing membutuhkan banyak core, tapi dia core-nya lemah, misal hanya 1 BCE.
Nah, kenapa banyak core? Karena browsing termasuk ke dalam task paralel. Nah, ketika kita sudah selesai browsing, kita close browsernya, lalu ingin melakukan membuka aplikasi game misalnya contohnya, maka dibutuhkan konfigurasi ulang dan menyesuaikan core-nya itu sesuai dengan aplikasinya. Misal contoh si gamenya itu cuma butuh core sedikit tapi kekuatannya dikali 3 kan, misal 3 BCE. Jadi konfigurasi prosesornya ini lebih fleksibel, tapi ada kelemahannya, yaitu overhead. Overhead ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk prosesor menyesuaikan konfigurasi dari jumlah core-nya dan juga kekuatan dari setiap core-nya. Baik, selanjutnya biaya dan kinerja. Maksudnya adalah konfigurasi yang kita lakukan untuk menentukan prosesor itu, biaya yang kita keluarkan dan kinerja yang didapat itu harus seimbang agar tidak rugi. Nah, untuk poin yang pertama, desain dapat dikatakan efektif. Pemilihan desain dapat dikatakan efektif jika speed up itu lebih besar daripada cost up. Speed up itu sendiri maksudnya adalah kecepatan yang dapat dihandle oleh si multicore atau single core-nya. Cara hitungnya gimana? Contohnya, single core ini membutuhkan waktu 100 detik untuk menyelesaikan task. Sedangkan multicore butuh waktu 25 detik untuk menyelesaikan task. Berarti si multicore ini lebih cepat 4 kali dibanding dengan single core. Kita dapat speed up-nya itu 4. Lalu untuk cost up-nya itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan. Jadi contoh untuk single core-nya itu butuh $100 untuk biaya single core-nya. Sedangkan untuk multicore-nya itu butuh $250 misal. Nah, berarti kan si multicore ini lebih mahal 2,5% gitu. 2,5 lebih mahal gitu. Nah, maka speed up-nya itu 4, lalu cost up-nya itu 2,5, maka speed up-nya itu lebih besar, maka bisa dikatakan efektif gitu. Untuk poin yang nomor 2, biaya dipengaruhi oleh jumlah core dan kekuatan masing-masing inti. Jadi intinya adalah kita harus bijak dalam pemilihan konfigurasi jumlah core-nya dan kekuatan masing-masing core-nya. Kapan kita membutuhkan jumlah core yang banyak dan kapan kita menentukan kekuatan masing-masing core-nya gitu. Dan poin yang terakhir, basic core equivalent atau BCE itu digunakan untuk mengukur sumber daya core-nya. Jadi total core-nya gitu dalam prosesor. Nah, BCE ini bisa dibagi rata secara simetris atau tidak rata atau asimetris. Nah, ini tuh menyangkut pada poin yang kedua, mirip gitu. Jadi, kapan prosesor kita ini didesain untuk simetrisnya itu kapan, dan kapan untuk asimetrisnya gitu. Jadi kita harus bijak agar lebih efektif dalam pengeluaran biaya, seperti itu. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep basic core equivalent, di mana konsep basic core equivalent ini diperkenalkan untuk mengkuantifikasikan sumber daya dari setiap core. Lalu, konsep ini juga didasarkan dari perluasan hukum Amdahl untuk prosesor multicore, dan juga didasarkan pada sejumlah asumsi-asumsi penyederhanaan berikut. Yang pertama, untuk beberapa faktor lain seperti luasan chip, disipasi daya,
ataupun kombinasi dari keduanya itu merupakan faktor lain yang membatasi jumlah core hingga N BCE. Lalu yang kedua, untuk performa satu core BCE itu adalah satuan dasarnya. Lalu R itu disebutkan sebagai performa masing-masing core, dan N per R itu merupakan jumlah core di dalam core-nya. Lalu yang ketiga, untuk performa sekuensial dari RBCE dinyatakan sebagai performa dari R. Performa sekuensial dari R. Jika performa sekuensial dari R ini lebih dari R, maka speed up dalam sekuensial maupun paralel akan meningkat. Namun, jika performance R sekuensial R-nya itu lebih kecil daripada R, maka peningkatan performanya setiap core meningkat dalam sekuensialnya, tetapi menurunkan dalam bagian paralelnya. Selanjutnya, yang sudah dijelaskan dari sebelumnya terkait dengan desain yang ada pada multi-core processor, itu terdapat dari simetrik, asimetrik, dan juga dynamic. Dan berikut ini adalah bagaimana perhitungan dari speed up yang dilakukan pada jenis desain simetrik. Di mana untuk speed up dari simetrik tersendiri dihitung sebagai satu, yang dimana artinya di sini adalah dalam satu chip gitu. Jadi untuk speed up ini menghitung speed up dalam satu chip prosesor dibagi dengan satu min f, di mana diartikan sebagai bagian yang sifatnya sekuensial, lalu dibagi lagi dengan performa R-nya, yang dimana di sini diartikan bahwa adalah performa dari core yang menjalankan sekuensi yang sifatnya sekuensial, lalu ditambah F, yang dimana ini adalah bagian yang melakukan paralelnya, lalu dikali dengan R, lalu dibagi dengan total keseluruhan dari performa core yang ada di dalam chip, yang diartikan juga sebagai performa sekuensialnya. Selanjutnya untuk asimetrik, di sini untuk speed up pada asimetrik itu tidak ada perbedaan dari simetrik, namun yang berbedanya di sini adalah pada perhitungan paralelnya, yang dimana di sini untuk perhitungan dari performa core paralelnya ini adalah mengambil sisa dari total core yang dikurangi dengan core yang menjalankan si sekuensialnya. Contohnya seperti yang digambar di sebelah kiri, di mana desain dari asymmetric core di sini ada satu core yang menjalankan secara sekuensial dengan 4 BCE core, lalu yang sisanya itu menjalankan secara paralel dengan 12 core yang di dalamnya itu terdapat 1 BCE core, yang dimana ya tadi untuk satu chip itu dihitung dari satu performa dari sekuensialnya, lalu ditambah dengan performa sisanya yang menjalankan paralelnya. Lalu untuk dynamic multicore-nya di sini, untuk yang pertama, dari chip multicore dinamis dapat mengatur ulang si NBCE-nya berdasarkan dari fraksi si paralel F-nya. Lalu yang kedua, jika komponen sekuensialnya lebih besar, maka chip akan dikonfigurasikan sebagai satu core kuat. Lalu yang ketiga, jika komponen paralelnya yang lebih besar, maka chip menggunakan semua inti dasar secara paralel. Di dalam rumusnya di sini, ini dalam satu chip dibagi dengan performa yang menjalankan si sekuensial, core yang menjalankan sekuensial, lalu ditambah dengan total core
paralel. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.